Selamat malam, saya Zauzia Salma Azahra. Di sini ingin membahas tentang salah satu materi yang ada pada semester 3 ini, yaitu manajemen komunikasi kelompok. Sebelum membahas lebih lanjut tentang manajemen komunikasi kelompok, ada baiknya untuk kita mengetahui pengertian kelompok terlebih dahulu. Nah, di sini telah dijabarkan ada 3 pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian kelompok. Yang pertama, menurut pendapat Deddy Mulyana. Jadi, menurut Deddy Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, ada pendapat dari Martin Shaw yang menyatakan bahwa kelompok dalam perspektif interaksional adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain dengan suatu cara tertentu di mana masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pihak lainnya. Dan yang terakhir ada pendapat dari Clovis Shepard yang menyatakan bahwa kelompok merupakan suatu mekanisme mendasar dari sosialisasi dan sumber utamanya dari tatanan sosial. Nah, apa aja sih contoh kelompok itu? Apa aja sih yang masuk dalam kelompok itu? Yang pertama itu ada keluarga. Jadi keluarga itu termasuk kelompok. Kemudian ada kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, dan juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Nah, karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi juga berlaku untuk komunikasi kelompok. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Apa sih komunikasi kelompok itu? Jadi, komunikasi kelompok merupakan hubungan antara manusia dengan masyarakat secara dialektis dalam eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Apa itu eksternalisasi? Nah, eksternalisasi itu merupakan pencurahan kehadiran manusia baik dalam aktivitas maupun mentalitas. Nah, melalui eksternalisasi ini, manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Di sini ada dijabarkan 2 pendapat menurut para ahli. Yang pertama dari Anwar Arifin, bisa dilihat dia mengemukakan pendapatnya mengenai komunikasi kelompok, dan juga ada dari Michael Burgum, bisa dilihat. Selanjutnya, pengertian manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah bagaimana cara orang mengelola proses komunikasi dalam hubungannya dengan pihak lain dalam konteks berkomunikasi. Manajemen komunikasi akan membentuk suatu alur komunikasi agar tercipta koordinasi yang tidak saling tumpang tindih dan untuk memberikan solusi jika terjadi perbedaan pendapat antar individu. Di sini ada dijabari pendapat menurut para ahli. Yang pertama dari Michael Kaye dan dari para Digwat. Bisa dilihat mereka mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen komunikasi. Selanjutnya, pasti di dalam kelompok jika ada suatu masalah, maka harus diambil sebuah keputusan. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli tentang apa itu pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang pertama dari Jackson, dia mengemukakan bahwa pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Nah, yang kedua dari G.R. Carey, dia mengemukakan pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas 2 atau lebih alternatif yang mungkin. Nah, yang terakhir dari Klaus R. George, dia mengemukakan bahwa pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Nah, kemudian apa saja nih tahap-tahap dalam pengambilan keputusan? Jadi, Simon mengemukakan ada 4 tahap dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence. Apa sih itu intelligence? Jadi pada tahap pertama, yaitu tahap intelligence itu tahap pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi itu digunakan untuk mengidentifikasikan suatu masalah.
Kemudian tahap kedua yaitu tahap desain. Nah, dalam tahap desain ini, setelah informasi dikumpulkan, kemudian dirancanglah sebuah solusi. Rancangan solusi ini dianggap dalam tahap desain. Jadi, rancangan solusi itu dibuat dalam bentuk alternatif untuk pemecahan masalah. Kemudian, yang ketiga, choice. Nah, setelah solusi-solusi dirancang, kemudian dipilihlah dari solusi tersebut dari alternatif-alternatif yang telah disediakan. Nah, yang terakhir, tahap implementation. Implementation itu yaitu suatu tahap melaksanakan suatu keputusan dan melaporkan hasilnya. Jadi, setelah tadi solusinya dipilih di tahap choice, kemudian dilaksanakanlah solusi tersebut, kemudian dilaporkan hasilnya. Nah, setelah itu, dari tahap-tahap tersebut, gimana sih teknik-teknik dalam pengambilan keputusan dalam kelompok? Di sini ada dijabarkan 3 teknik pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang pertama itu brainstorming teknik. Jadi teknik ini digunakan untuk membantu setiap kelompok menghasilkan beragam ide dan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Yang kemudian teknik kedua yaitu denominal group teknik. Nah, denominal group teknik ini membantu kelompok dalam menghasilkan sejumlah ide, mengevaluasi dan memilih solusi secara lebih terstruktur dan sistematis. Dan terakhir ada Delphi teknik. Nah, Delphi teknik ini dianggap sebagai teknik pengambilan keputusan yang masuk pada wilayah tesis bounded rationality atau kondisi pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Kemudian komunikasi nonverbal dalam kelompok. Jadi dalam kelompok itu nggak hanya komunikasi verbal aja, tapi ada komunikasi nonverbal. Jadi anggota kelompok lebih banyak melakukan komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi verbal. Karena komunikasi nonverbal itu lebih dipercaya karena dia spontan dibandingkan dengan komunikasi verbal yang bisa dibuat. Orang mengomunikasikan emosi lebih banyak melalui perilaku nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Jadi komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi dari ekspresi wajah yang berhubungan dengan gerakan otot, baik sadar maupun tidak, meliputi gerak tubuh, gerak mata, ekspresi wajah, volume suara, penggunaan ruang atau jarak, dan pesan nonverbal terkirim lebih sering daripada verbal. Penting sekali dalam dunia bisnis dan membangun format komunikasi kelompok efektif. Baik, sekian dari pembahasan untuk materi ini. Terima kasih.